Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Anggraini, mahasiswi keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi efektif di tenaga kesehatan dengan metode SBAR dan TBAK. Terlebih dahulu tahu tentang komunikasi efektif dalam tenaga kesehatan. Sebenarnya apa sih komunikasi efektif dalam tenaga kesehatan itu? Yaitu komunikasi yang jelas, akurat, mudah dipahami, tepat waktu, dan juga lengkap. Kenapa sih komunikasi efektif itu harus yang seperti itu? Karena hal ini untuk mengurangi kesalahan, yang kedua untuk menghasilkan perbaikan, dan yang ketiga yang paling penting yaitu untuk keselamatan pasien sendiri. Nah, komunikasi yang efektif ini untuk mencegah terjadinya mispersepsi, miskomunikasi, misunderstanding, dan juga misbehavior. Tiga cara komunikasi efektif yang pertama adalah komunikasi verbal, di mana komunikasi ini dilakukan secara langsung, lisan, face to face, dan juga cepat dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi tertulis, di mana kita dapat menemukannya ketika kita melakukan asuhan keperawatan, di mana setelah kita melakukan tindakan, kita menulis apa saja yang setelah kita lakukan, kemudian planningnya apa. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi dengan cara elektronik, di mana ketika kita menyampaikan komunikasi, kita menggunakan media elektronik. Selanjutnya yaitu solusi dalam mengatasi hambatan dalam komunikasi efektif. Yang pertama yaitu harus jelas antara hak dan kewajiban masing-masing nakes. Kemudian yang kedua yaitu memperjelas koordinasi masing-masing nakes. Yang ketiga, harus menghargai otonomi dalam pengambilan keputusan sesuai hak dan kewajiban. Dan yang keempat yaitu mereposisi hubungan antar nakes. Selanjutnya kita masuk ke metode komunikasi verbal. Ada dua, yang pertama yaitu SBAR atau Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Yang kedua yaitu TBAK atau Tulis, Baca, dan Konfirmasi. Pertama adalah SBAR. SBAR merupakan model yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, dan tujuannya itu adalah untuk menyediakan kerangka komunikasi antar tenaga kesehatan terkait dengan kondisi dari pasien itu sendiri, kemudian untuk memfasilitasi proses pengumpulan, mengelola, dan berubah informasi sebagai strategi untuk membangun teamwork. Nah, SBAR ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas pasien, baik DPJP maupun PPJP. Kapan dilakukan SBAR? Yaitu pada saat serah terima pasien dan juga saat melaporkan kondisi pasien pada PPJP maupun DPJP. Manfaat dari SBAR ini yaitu untuk menyediakan informasi yang fokus, ringkas, dan akurat sehingga mudah untuk dipahami, kemudian untuk meningkatkan safety dari pasien. Lalu yang ketiga yaitu memudahkan untuk mengingat informasi yang telah disampaikan. Jika ketika kita menggunakan metode SBAR, maka bekerja kita akan lebih cepat dan mengkomunikasikan masalah dengan lebih jelas. Masuk ke teknik dalam SBAR. Yang pertama, situation. Dalam situation ini, 5 detik kita harus menyimpulkan atau menyampaikan identitas dari pasien, kemudian masalah dari pasien, dan juga tanda-tanda vital. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah background, hal yang melatar belakangi kondisi pasien, yaitu status mental pasien, kondisi sebelumnya, dan juga tindakan yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu assessment. Di sini perawat atau dokter jaga memberikan penilaian dari situasi terkini dengan benar, menyampaikan hasil dari penilaian pada DPJP, kemudian masalah yang terpikirkan seperti kayak jantung, sirkulasi, ataupun infeksi pada paru, respirasi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu masalah yang tampak seperti keadaan yang memburuk atau penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Lalu recommendation, di sini kita harus menyampaikan tindakan yang perlu dilakukan dan bentuk kolaborasi untuk memperbaiki kondisi seperti apa yang dirasakan dari pasien, kemudian perlunya pemeriksaan tambahan dan perubahan penata laksanaan. Selanjutnya metode yang kedua yaitu adalah TBAK atau tulis, baca, dan konfirmasi. Baik, TBAK itu sendiri yaitu teknik komunikasi lisan menggunakan telepon dengan menulis, membaca ulang, dan melakukan konfirmasi pesan yang diterima oleh pemberi pesan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membantu tenaga kesehatan melakukan konfirmasi
melakukan komunikasi per telepon dengan teknik TPAK dan agar tidak terjadi kesalahan saat menerima pesan atau instruksi. Nah, prosedurnya yaitu ketika kita mengangkat telepon, kita harus menulis apa saja yang diberikan pesannya itu. Kemudian, setelah itu kita membaca ulang dan melakukan konfirmasi terkait pesan yang telah diberikan itu sendiri. Kapan sih dilakukan TPAK? Yaitu ketika kita menerima instruksi verbal per telepon ataupun lisan, menerima laporan hasil tes kritis atau critical test atau pemeriksaan krito, dan menerima laporan nilai kritis atau critical test result. Nah, siapa saja yang melakukannya? Yang melakukannya adalah penerima telepon, nakes yang bertanggung jawab, dan penanggung jawab, baik itu DPJP ataupun PPJP. Jadi ketika kita menerima informasi dari telepon, dering pertama kita harus mencari pertolongan, kemudian siap-siap untuk menolong. Dering kedua kita harus mengambil alat tulis untuk siap-siap mencatat. Dan dering ketiga kita mengangkat telepon, salam standar, kemudian sebutkan nama, ruang, dan perannya sebagai apa. Seperti contoh ketika di sini saya berada di ruang Mawar 2. Saya sebagai perawat di ruangan itu, di shift pagi. Ada dering 1, saya bersiap-siap, kemudian dering kedua, saya mengambil alat tulis dan juga buku. Kemudian di dering ketiga, saya mengangkat telepon, kemudian menyampaikan salam. Selamat pagi, dengan saya perawat Tias di ruang Mawar 2. Ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Kemudian kita mencatat apa saja yang disampaikan di pemberi informasi, lalu kita baca ulang dan kita konfirmasikan ke pemberi instruksi. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana komunikasi antara perawat dan dokter ketika berkomunikasi menggunakan media elektronik. Selamat pagi dokter, saya Tias, perawat dari Mawar 2, melaporkan bahwa pasien atas nama Nona Anggi mengalami penurunan pengeluaran urin yaitu sekitar 50 cc per 24 jam dan saat ini mengalami sesak nafas. Untuk diagnosa medis gagal ginjal kronis, tanggal masuk 10 Oktober 2021, program HD hari Selasa dan Jumat. Untuk tindakan yang sudah dilakukan yaitu posisi semi-fowler, sudah terpasang door catheter, pemberian oksigen 3 liter per menit, 15 menit yang lalu. Untuk injeksi diuretik 3 kali 1 ampul, tekanan darahnya 160 per 70 mmHg, untuk RR 24 kali per menit, nadi 100 kali per menit, odema ekstremitas bawah, dan asites. Untuk hasil lab terbaru, HB 9 mg per dl, albumin 3 mg per dl, ureum 300 mg per dl. Untuk asesmennya, kondisi terakhir pasien dengan kesadaran kompos mentis, bunyi nafas ronki. Saya pikir masalahnya gangguan nafas, pola nafas, dan gangguan keseimbangan dan elektronik lebih. Pasien tanpa tidak stabil. Untuk rekomendasinya, apakah saya harus memberi oksigen NRM dan apakah advis dokter? Lalu, apakah perlu untuk peningkatan diuretik atau syring pump? Apakah dokter akan memindahkan pasien ke ICU? Baik dokter, selamat pagi. Baik, selamat pagi perawat Vira. Selamat pagi. Di sini saya perawat Tia dari shift malam. Kita operan jaga ya. Perawat Vira di shift pagi, saya semalam. Saya akan melaporkan dari perawatan tadi malam. Yang pertama atas nama pasien Nyonya A, umur 27 tahun, tanggal masuk 10 Oktober 2021. Sekarang perawatan hari ketiga dengan dokter yaitu Dokter Anggoro, spesialis penyakit dalam dengan diagnosa medis yaitu gagal ginjal kronis. Untuk masalah perawatannya yaitu gangguan keseimbangan dan elektronik berlebih dan juga kebutuhan nutrisi yang kurang. Lalu untuk backgroundnya, pasien sekarang bed rest total dengan urin semalam yaitu 50 cc per 24 jam. Lalu untuk balance cairannya 900 cc per 24 jam. Selama dirawat, pasien merasakan mual. Untuk pemeriksaan lab, uriumnya 300 mg per dl dan dijadwalkan HD yaitu 2 kali seminggu setelah hari Selasa sama Jumat. Saat ini terpasang infus NaCl 10 tetes per menit. Dokter sudah menjelaskan penyakitnya, kemudian disarankan untuk diet rendah protein 1 gram. Untuk asesmennya, kondisi pasien saat ini kompos mentis,
dengan tekanan darah 160/70 mmHg, untuk nadinya 100 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit. Dengan edema ekstremitas bagian bawah, tidak sesak nafas, urin pasien sedikit dan eliminasinya baik. Untuk hasil lab terbaru, TB-nya 9 mg per dl, urium 300 mg per dl, albumin 3 mg per dl. Pasien masih mengeluh mual. Rekomendasinya mengawasi balance cairan dan batasi asupan cairan pasien. Kemudian untuk mengkonsulkan ke dokter untuk pemasangan kateter. Kalau ada yang ditanyakan, belum ada sih. Tapi untuk tindakan selanjutnya itu tadi ada mengawasi balance cairan dan apa ya Mbak ya? Mengawasi balance cairan, asupan cairan, kemudian konsul ke dokter Anggoro tentang pemasangan kateter. Oh iya, nanti juga untuk dilanjutkan pemberian antidiuretik injeksi furosemidnya 3 kali 1 ampul ya Mbak. Baik, saya ulangi ya Mbak ya, tadi yang sudah dibacakan. Untuk Nyonya A, umurnya 27 tahun, kemudian masuknya tanggal 10 Oktober 2021. Kemudian saat ini sudah perawatan hari ketiga ya. Masalah keperawatan yaitu gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit lebih, kemudian perubahan kebutuhan nutrisi kurang. Selanjutnya untuk tindakan yang akan dilakukan selanjutnya ya Mbak ya, itu ada awasi balance cairan, kemudian batasi asupan cairan, kemudian konsul dengan dokter pemasang kateter, dan pemberian antidiuretik injeksi furosemid 3 kali 1 ampul. Apakah sudah benar, sudah tepat Mbak? Ya benar Mbak. Silakan dilanjutkan ya Mbak ya. Kita tutup untuk serah terima dinas pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video komunikasi efektif tenaga kesehatan dengan metode SBAR dan TBAK dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.